Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh penonton channel Sinau Hukum Melek Hukum SHMH yang saya hormati. Kembali lagi dengan saya, dan saat ini adalah video yang ke-6 yang membahas KUHP baru. Semoga video-video saya dan kita belajar bersama ini bermanfaat untuk kita semua. Pasal 2 KUHP baru, setelah saya baca, saya pelajari, ini juga merupakan ketentuan baru yang pada KUHP lama maupun undang-undang yang lain belum diatur. Setidaknya saya belum menemukan untuk yang di undang-undang di luar KUHP. Pasal 2 ada 3 ayat. Langsung saja saya bacakan. Ayat 1, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat ini tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menentukan seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang ini adalah KUHP baru. Lanjut ayat 2. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak asasi manusia, dan hak asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Ayat 3, ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk mempermudah pembahasan kita, saya karena ini ayat 1 dan ayat 2 berkaitan sangat erat, maka saya akan menjelaskan sekaligus ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat 1 tadi ada frasa kata hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup di masyarakat ini, kalau ahli-ahli itu menyampaikan dengan bahasa atau memberi nama living law. Living law. Kalau kita ya, hukum yang hidup di masyarakat. Living law adalah hukum yang diakui oleh kelompok masyarakat, yang mana hukum tersebut lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang berisi pandangan yang rasional. Pandangan yang rasional masyarakat, keadilan, keidealan, dan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat. Ini sebenarnya bisa dikatakan, menurut saya ini adalah hukum adat ya, hukum adat. Yang hukum adat tersebut menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Karena ini hukum adat, berarti ya bisa sangat mungkin di wilayah yang satu berbeda dengan di wilayah yang lain, tergantung adat masyarakat. Untuk contoh kita misalnya gini, di suatu daerah di mana di situ ada masyarakat hidup memiliki aturan yang aturannya dilarang memakai topi pada hari Minggu. Ini untuk contoh kok ya, nggak apa-apa contohnya seperti ini, biar mudah kita paham bareng-bareng. Maka jika ada yang memakai topi pada hari Minggu di kampung masyarakat itu, katakanlah kampung masyarakat itu, maka akan disanksi
membersihkan rumah pertemuan adat masyarakat tersebut. Jadi aturannya dilarang memakai topi pada hari Minggu. Kalau ada yang memakai topi hari Minggu, maka dia diberi sanksi membersihkan rumah pertemuan adat masyarakat itu. Nah, namun lanjut masuk ke ayat 2. Di situ ada frasa sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini, sepanjang tidak diatur di dalam KUHP baru. Yang masalah memakai topi pada hari Minggu tadi, kalau tidak diatur di dalam KUHP baru, berarti itu masuk dalam kategori ini hukum adat. Namun andaikan itu sudah diatur oleh KUHP baru, maka yang diperlakukan adalah KUHP baru ini. Atau dalam kata lain, bahasa saya, hukum adat ini telah diakomodir oleh KUHP baru dan menjadi hukum tertulis, bukan lagi hukum adat kalau sudah masuk ke hukum KUHP ke dalam KUHP baru. Selanjutnya masuk ke ayat 2, ada frasa kalimat hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup. Berlaku dalam tempat hukum itu hidup. Saya ulangi lagi, berlaku pada tempat hukum itu hidup. Maksudnya hal ini adalah bahwa hukum itu tidak hanya berlaku bagi warga masyarakat situ aja, tidak hanya berlaku pada warga kampung itu saja, namun berlaku juga bagi orang di bukan warga kampung itu, bukan warga masyarakat itu. Kalau orang itu datang ke situ, ke kampung itu, dan dia memakai topi pada hari Minggu. Ada orang luar yang tidak tahu menahu tentang hukum adat itu, maka dia datang berkunjung atau lewat pada hari Minggu, dia pakai topi, kena sanksi kalau berada di lingkungan itu. Jadi yang terkena sanksi ini tidak hanya masyarakat ini, tapi orang luar yang masuk ke wilayah adat itu juga akan dikenai sanksi. Saya pikir pahamlah ini ya yang saya sampaikan di atas. Nah, dalam menjalankan hukum yang berlaku dalam masyarakat itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Dalam KUHP baru mensyaratkan bahwa untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup di masyarakat tersebut, peraturan daerah mengatur tindak pidana adat tersebut. Jadi, ada masyarakat kampung punya hukum adat, dilarang pakai topi pada hari Minggu. KUHP belum mencantumkan, maka ini hukum adat. Namun supaya diakui bahwa ini hukum adat, Perda harus mencantumkan bahwa berdasarkan Perda nomor sekian-sekian bahwa larangan memakai topi pada hari Minggu di masyarakat A, di kampung A adalah merupakan hukum adat, seperti itu. Ya pada akhirnya ada hukum yang tertulis juga, yaitu di hukum Perda, tapi kan bukan di KUHP ini. Jadi harus diperdakan, tidak asal. Kalau menurut saya, mengapa kok harus diperdakan? Nah, ini supaya tidak sembarangan ya. Kalau sampai tidak dipayungi oleh Perda, nanti hukum adat ini bisa sesukanya. Hari ini delay, besok tempe. Wah, ini melanggar adat. Wah, ini melanggar, sesuka-suka. Kalau tidak tertulis, maka dipayungi oleh Perda supaya terjaga, Bapak diakui betul, Bapak inilah yang hukum adat. Jadi tidak sesuka hati dalam mengangkat sesuatu hukum atau menganggap itu hukum adat. Kalau sesuka hati nanti wah itu tidak tertib, malah semuanya nanti bisa diakukan ini adat yang dapat merugikan kita semua. Maka sangat tepat kalau yang diakukan sebagai hukum adat
yang tidak masuk dalam KUHP baru itu dimasukkan ke dalam Perda. Penonton SHMH Sinau Hukum Melek Hukum yang saya hormati, dimasukkan ke dalam Perda, dalam memasukkan ke dalam sebuah Perda peraturan daerah ini pun juga tidak sembarangan. Karena dalam KUHP baru ini ada ayat 3 yang berbunyi, ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan pemerintah. Jadi tata caranya Perda menentukan aturan adat itu ke dalam Perda itu ada caranya, ada tata caranya, yaitu nanti ada aturan pemerintah. Maka bagi daerah yang menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam peraturan daerah harus mempedomani peraturan pemerintah. Ini hal baru khususnya bagi APH. Pasal 2 ini hal baru. Maka kita harus cermat dalam mempelajari KUHP baru ini. Namun saya belum tahu apakah saat video ini saya buat itu peraturan pemerintah yang merupakan amanat dari pasal 2 KUHP baru ini sudah ada atau belum. Bagi penonton yang tahu kalau peraturan pemerintah ini sudah ada, mohon diberitahu saya dengan cara sampaikan pada kolom komentar video ini. Nanti bisa saya cari, saya pelajari, dan andaikan nanti waktunya sudah siap, saya mempelajari dulu, karena saya harus mempelajari dulu, tidak sekonyong-konyong bisa, mungkin bisa kita bahas untuk belajar bersama kita ke depannya. Penonton SHMH kayaknya semakin menarik kita belajar bersama ini, dan masih fokus untuk KUHP baru dari awal sampai akhir. Saya sudah menyiapkan video-video lainnya. Silahkan nyalakan subscribe, nyalakan notifikasi dan subscribe channel SHMH Sinau Melek Hukum, Sinau Hukum Melek Hukum. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar bersama ke depan. Semoga juga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Terima kasih.